Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ika Masdina. Saya dari Prodi Syesa Sarjah 3B. Di sini saya mengambil tema tentang peradilan hak asasi manusia. Peradilan hak asasi manusia ini merupakan peradilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Peradilan khusus ini berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan hak asasi manusia ini merupakan pengadilan yang memeriksa dan mengutus segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Peradilan hak asasi manusia ini terdiri dari genosida dan kejahatan kemanusiaan. Yang dimaksud dengan genosida ini ialah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, ras, etnis, agama, yaitu dengan cara membunuh anggota kelompoknya. Di sini salah satu caranya yaitu untuk membunuh anggota kelompoknya. Kejahatan genosida ini terdapat pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dan di sini disebutkan juga pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberi definisi terhadap kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui, yaitu dilakukan dengan cara pembunuhan dan pemusnahan. Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia ini di Indonesia mencapai kemajuan pada tanggal 6 November tahun 2000. Disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan kemudian diundangkan lagi pada tanggal 23 November tahun 2000. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang secara tegas menyatakan sebagai undang-undang yang mendasari adanya pengadilan hak asasi manusia. Pengadilan hak asasi manusia ini merupakan jenis pengadilan khusus untuk mengadili kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaannya, yaitu bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah pengadilan hak asasi manusia. Dari kewenangan pengadilan ini juga mengadili perkara-perkara yang tertentu. Di sini disebutkan juga hukum acara peradilan hak asasi manusia itu. Ketentuan hukum acara proses peradilan hak asasi manusia ini sesungguhnya telah diatur secara khusus dalam bab 4 pasal 10-33 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Secara garis besar diurutkan kepada beberapa bagian, yaitu yang pertama, dilakukannya penangkapan, yaitu terdapat pada pasal 11. Kemudian dilakukan penahanan, yaitu yang terdapat pada pasal 12 sampai dengan 17. Kemudian selanjutnya yaitu dilakukan penyelidikan, terdapat pada pasal 18 hingga pasal 20. Disebutkan juga selanjutnya yaitu penyidikan pada pasal 21 sampai pasal 22. Kemudian penuntutan terdapat pada pasal 23 sampai dengan pasal 25. Yang terakhir yaitu pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu terdapat pada pasal 27 sampai pasal 33. Yang selanjutnya itu ada juga perlindungan saksi dan korban. Di sini merupakan salah satu hal yang terpenting dalam proses pemeriksaan tersebut adalah menyangkut perlindungan korban dan saksi, yang mana setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia ini yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan tersebut wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum guna upaya untuk menjaga keamanan secara tidak cuma-cuma, yaitu terdapat pada pasal 34. Dan yang terakhir itu yang dilakukan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.